Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sebuah buku yang berjudul "Meniru Kreativitas Tuhan", terdapat ungkapan yang cukup menarik, yakni Tuhan adalah bukan bagaimana Anda menyebutnya, melainkan bagaimana konsep itu mewarnai hidup Anda. Sekarang ini orang banyak berbicara tentang Tuhan atau berteori tentang Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri tidak menjadi dasar dan warna bagi hidup seseorang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada bacaan pertama hari ini berkisah tentang Raja Babel, yakni Nebukadnezar, yang menyaksikan besarnya kuasa Allah yang diimani oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikisahkan bahwa Nebukadnezar memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian
karena mereka tidak mau menyembah Allah yang diciptakan oleh Nebukadnezar. Dengan status sebagai Raja Babel, Nebukadnezar merasa tidak akan ada dewa lain yang sanggup melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari ancamannya. Akan tetapi mereka menolak untuk menyembah dewa yang dibuat oleh raja dan tetap bersikukuh dengan Allah yang mereka imani. Dan akhirnya mereka dicampakkan dalam perapian yang besar. Akan tetapi ketika di dalam perapian, malaikat Tuhan datang menyelamatkan mereka, dan Nebukadnezar yang menyaksikannya, sehingga Nebukadnezar memuji Allah yang diimani oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman mereka menyelamatkan mereka dari bahaya maut, dan iman mereka menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat kuasa dan kebaikan Tuhan bagi yang setia padanya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang menegaskan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Perkataan Yesus ini menjadi titik awal orang-orang Yahudi protes dan menentang apa yang dikatakannya. Orang-orang Yahudi sangat membanggakan diri dengan menegaskan bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa Yesus adalah Allah yang disembah oleh Abraham. Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku." Kesalehan Abraham dijadikan cara untuk menjatuhkan Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, dari sabda Allah hari ini, apa yang dapat kita renungkan bersama? Saudaraku yang terkasih, iman yang teguh kepada Allah ditunjukkan lewat komitmen hidup dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berani mengambil resiko yang besar demi iman kepada Allah. Mereka mendasarkan dan menyerahkan seluruh hidup hanya kepada Allah saja. Dan puncaknya dalam bacaan Injil, di mana orang-orang Yahudi tidak dapat mengenal dengan benar siapa sesungguhnya Yesus itu. Orang-orang Yahudi hanya memahami Allah secara hukum Taurat. Karena itu mereka tidak benar-benar mampu melihat lebih jauh lagi bahwa Yesuslah Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, kita seringkali menyebut dan berteori tentang Tuhan dalam hidup kita. Tetapi siapa Allah itu sendiri, kadang kita tidak tahu. Akhirnya kita sering jatuh pada Allah menurut teori ataupun pengetahuan yang kita peroleh. Akhirnya Allah hanya sebuah pemuas konsep pemikiran dan tidak menjadi spirit dan warna hidup bagi hati kita. Karena itu tidak heran orang hanya mencari tahu tentang siapa itu Allah hanya sebatas teori. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita kembali diajak melihat diri kita. Apakah Yesus sungguh menjadi spirit utama dan warna bagi hidup kita? Mari kita belajar dari kesalahan orang-orang Yahudi dan meneladani keteguhan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan itu harapannya kita semakin siap menyambut Paskah sejati dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.
Allah Bapa sumber segala yang baik, sabdamu adalah kebenaran bagi hidup. Maka kami mohon, bantulah kami agar di masa prapaskah ini kami sungguh-sungguh mendasarkan hidup kami kepada Yesus. Sehingga Yesus sendirilah yang menjadi warna dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.